Setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Ginting dan anak buahnya atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Hutaim Baru Sipiongot, Komisi Anti Rasuah sepertinya serius memberantas korupsi yang sudah menjadi momok bagi Provinsi Sumatera Utara. Selasa siang lalu, KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara. Penggeledahan ini merupakan yang kedua kali terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan. Tak berhenti di situ, secara maraton KPK menggeledah rumah dinas mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, yang berlokasi di Jalan Busi Medan pada Selasa sore. 3 unit mobil yang membawa tim KPK langsung melakukan penggeledahan secara ketat dengan penjagaan aparat bersenjata lengkap. Masyarakat Sumatera Utara berharap KPK bisa menuntaskan kasus korupsi yang menyeret orang dekat Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Taji KPK mendalami kasus ini dengan memanggil dan memeriksa menantu Presiden ke-7 Joko Widodo bukanlah keniscayaan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, KPK ini tengah mendalami dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan nilai yang fantastis lebih dari 200 miliar rupiah. Ini juga menjadi sorotan dari masyarakat Indonesia karena dalam OTT ini juga diamankan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang diduga ini ring satunya. Bestinya dari Kepala Daerah Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dan saat kemarin dimintai keterangan oleh awak media begitu ya, ditanyai ini kapan Bobi Nasution dipanggil oleh KPK. KPK langsung menjawab, KPK membuka peluang siapapun pihaknya yang diduga Niza mengetahui konstruksi perkara ini dibutuhkan informasi keterangan, maka penyidik akan melakukan pemanggilan termasuk mungkin ke Bobi Nasution. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang aja, ada narasumber yang sudah hadir di studio. Bergabung bersama kami ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi Bang Freddy. Pagi, Bang. Lalu ada juga Bang Ronald Sinyal, ini mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Mas. Dan yang terakhir bergabung bersama kami melalui Zoom ada Elvanda Ananda, mantan Ketua Umum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran di Sumatera Utara. Bang Elvanda, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Bang, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik Bang Elvanda, ini dari pengamatan Anda melihat apakah ada keterlibatan dari Gubernur Bobi ini dalam kasus, melihat memang kedekatan keduanya sudah terjalin lama begitu Bang? Iya, soal kedekatan itu bisa dilihat pertama dari struktur jabatan. Nah, beliau ini kan cukup panjang ya jabatan dan cukup cepat itu naiknya. Nah, artinya sebagai kepala dinas ini kan apalagi di dinas PUPR kan. Nah, ini kan salah satu OPD yang pagunya cukup besar gitu kan. Nah, jadi kalau kedekatan dia ini cukup panjang, mulai dari PPK di Kominfo, kemudian camat di Tuntungan, kemudian sebagai kepala bagian di Sekretariat Daerah, kemudian sebagai kepala dinas PU Medan, nah kemudian kepala dinas sumber daya air, kemudian PLT berbagai termasuk PLT Sekda, kemudian terakhir Kadis PUPR. Nah, ini sebuah jabatan yang sebenarnya tidak mudah ya, begitu cepat gitu kan. Tentunya ada sesuatu yang kedekatan sehingga beliau cepat naik gitu dalam posisi ini. Nah, kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya diserahkan kepada beliau, termasuk pengawasan proyek-proyek yang ada di Kota Medan waktu sebelum dia jadi Kepala Dinas PUPR di provinsi. Nah, ini riwayat kedekatan yang kemudian bisa dibaca sebagai hubungan yang sangat dekat gitu. Nah, bahkan berbagai acara privat beliau juga nampak hadir bersama dengan wali kota. Ini soal kedekatan. Nah, kemudian bagaimana kedekatan itu kemudian
sebuah keniscayaan bahwasanya tidak ada hubungan yang perintah dan koordinasi. Nah, ini yang sebenarnya harus didalami oleh KPK, karena kita tahu dari sisi anak buah nggak mungkin tidak melapor atau tidak koordinasi kepada atasannya. Ini yang dari sisi dari sisi fungsi tugas dan segala macam yang dimilikinya. Nah, ini saya lihat seperti itu. Baik, Bang Elvenda, mungkin juga boleh digambarkan kepada kita begitu ya. Kalau kita tidak salah, correct me if I'm wrong begitu Bang. Kasus ini kan terjadi di 2 satuan kerja. Pertama di Dinas PUPR Sumatera Utara, satu lagi PJN di bawah Kementerian PUPR begitu ya Bang. Kemudian sebenarnya secara anggaran, flow-nya, sistemnya seperti apa sih yang diketahui oleh Fitra nih Bang? Sebelum akhirnya sebuah proyek yang dengan nilai fantastis ini bisa di-approve, bahkan sudah ada pos-posnya sekian persen untuk siapa, sekian persen untuk siapa. Nah, kalau dari keterangan yang konferensi persnya KPK itu kan bisa kelihatan prosesnya. Ada upaya penggiringan proyek ini. Nah, kemudian kalau dibilang itu ada dana Kementerian Pusat dan kemudian ada APBD. Nah, tentu kan ini ada ada memang pekerjaannya di wilayah Sumatera Utara. Nah, tetapi kita tahu kalau gubernur ini kan sebelumnya kan kita tahu itu siapa gitu. Nah, jaringannya seperti apa. Nah, jadi kita lihat memang hubungan antara itu cukup cukup kuat ya di dalam pekerjaan ini. Nah, sehingga banyak pekerjaan yang bisa di-handle. Nah, kemudian diserahkan kepada kepala dinas PUPR di provinsi. Nah, ini yang menjadi beban tanggung jawabnya apa. Nah, kemudian bagaimana bisa ini terjadi? Sebenarnya ini bisa dilihat dalam konteks memang betapa lemahnya misalnya sistem yang e-katalog bisa ditukangi, bisa diatur. Nah, bagaimana kemudian proyek belum dilelang, tetapi pemborong ikut melakukan kunjungan ke wilayah yang mau dibangun gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang memang hubungan-hubungan ini sudah dibangun sebelumnya, karena tahun 2023 sebenarnya ini juga adalah pemegang beberapa proyek yang ada di Sumatera Utara juga, walaupun gubernur yang saat ini belum memerintah di tahun itu. Tetapi kan kita tahu PJ gubernur sebelumnya itu kan sangat dekat dengan waktu itu wali kota Medan. Nah, ini yang membuat hubungan-hubungan itu bisa dikaitkan sebenarnya bagaimana banyaknya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Bobi Nasution. Oke, baik. Saya ke Bang Ronald. Bang Ronald, ini tadi juga disebutkan bahwa proyek ini jalan seperti ada permainan begitu, tanpa penunjukan pihak-pihak, tapi tanpa adanya lelang, tapi sudah ada penunjukan begitu. Gimana Bang lihatnya? Ya, seperti yang kita tahu ya tadi yang sampaikan Bang Elvanda juga, bahwa ini proyek ini udah berjalan cukup lama ya. Dan kita tahu juga bahwa Kepala PUPR yang bersama Saudara Topan ini kan baru menjabat selama 4 bulan. Sangat luar biasa sekali ya. Baru 4 bulan berani melakukan proyek sehingga tidak adanya tender. Kemarin kan yang kita tahu tidak ada tender, sehingga adanya pengecekan langsung oleh pihak pemberi ya. Dan juga si Saudara Topan ini pun sudah ada berani meminta jatah sebesar 4%, sesuai dengan lamanya yang bersangkutan ya, baru menjabat 4 bulan, 4%, kebanyakan kalau semakin lama dia bisa lebih tinggi lagi ya. Ini intermezzo aja. Tapi kan kita lihat adanya keberanian dari pihak Saudara Topan untuk melakukan permintaan tersebut. Pasti ada yang mendukung di belakangnya, ada yang mendorong. Kita tidak tahu ya siapa yang backup yang bersangkutan Saudara Topan ini sehingga berani meminta jatah sebesar itu ya. Ya, itu bisa tugas KPK selanjutnya. Bang Ronald, jadi kalau boleh disimpulkan berarti ini kayaknya mustahil ya kepala daerah ini nggak mengetahui anggaran yang sebesar itu kemana dan untuk siapa begitu ya?
Pengalaman saya sebelumnya sih biasanya ya kalau kepala dinas PUPR itu sepaket ya dengan kepala daerah. Nah, tapi bukan berarti kita bisa sepaketnya dalam arti apa tuh Bang? Segala proyek-proyek yang dijalankan harus approval dari kepala daerah. Minimal kepala daerah mengetahui. Iya, pasti ada surat-surat yang ditandatangani. Betul, apalagi kan kita tahu juga kepala daerahnya Saudara Bobi pun sudah kita tahu ikut meninjau langsung ya proyek tersebut bersama dengan pengusahanya ya. Waktu saya lihat itu kemarin juga ya minimal kepala daerah mengetahui proyek tersebut. Tapi kita dari segi formal sih yang Saudara Bobi udah tahu, namun kita lihat dari segi materi kita lihat lagi, mengkaji sendiri lagi apakah KPK bisa melihat dari barang-barang bukti yang sekarang sudah kemarin kan KPK sudah melakukan penyitaan ya. Apa yang didalami oleh KPK begitu pengalaman dari Anda melihat kepala daerah ini belum ada aliran dana ke situ, tapi mungkin kita juga belum ketahui apakah memang kepala daerah ini mengetahui atau juga menyetujui. Biasanya apa yang didalami KPK untuk membuktikan hal-hal tersebut? Proses biasanya setelah dilakukan suatu OTT, biasanya kan setelah ditetapkan tersangka, KPK akan melakukan istilahnya penyegelan atau juga melakukan penggeledahan. Yang baru dilakukan kemarin sore kalau tidak salah ya. KPK setelah berhasil menyita sekitar sebesar 2,8 miliar dan juga ada 2 unit senjata api ya. Nah, setelah proses tersebut, biasanya barang-barang bukti tersebut akan dianalisa oleh penyidik KPK dan akan dilihat lagi siapa saja yang akan terlibat atau memiliki keterlibatan dari barang bukti tersebut. Nanti biasanya barang bukti tersebut akan dibunyikan kepada seluruh saksi ataupun tersangka. Nah, biasanya sih proyek ini kan otomatis ada persetujuan dari kepala daerah. Seharusnya sebaiknya kepala daerah itu akan dipanggil oleh KPK juga untuk menanyakan apakah ada mengetahui proyek ini atau tidak itu. Nah, di situ kita bisa lihat apakah kita bisa gali lagi apakah ada peran serta dari kepala daerah atau tidak. Tapi kita lihat juga apakah kita harus melihat juga ada faktor tidak bersalah dari Saudara Bobi ya. Jadi praduga bersalah dari Saudara Bobi. Tidak bisa serta merta kita menjudge Saudara Bobi terlibat. Kita lihat. Bang, tapi keterlibatan tadi Abang juga bilang bahwa ini sepaket begitu antara kepala daerah dan juga PUPR. Kepala daerah mengetahui begitu. Ketika memang tidak ada bukti material di sana, apakah bisa dibilang ada keterlibatan juga? Karena memang dia akan menandatangani surat misalnya begitu, approval begitu, ada persetujuan dari kepala daerah. Nah, ini kuncinya perannya dari Saudara Topan. Saudara Topan ini apakah pada saat diperiksa dibunyikan seluruh BB-nya, apakah yang bersangkutan Saudara Topan bisa menjadi justice kolaborator ya? Apakah dia bisa menyampaikan bahwa saya berani melakukan ini? Saya rasa tidak mungkin lah seorang pejabat yang baru menjabat sekitar selama 4 bulan berani mengambil keputusan, minta jatah sebesar 4% seperti kalau itu. Tidak ada backingan. Tidak ada backingan itu nggak mungkin. Nah, kita lihat perannya Saudara Topan ini ke depan seperti apa? Apakah dia bisa menyampaikan, apakah dia bisa terbuka, atau dia mencoba melindungi diri atau mengambil semua perannya sendiri ya, kita lihat ke depannya. Bang Ronald, sebelum saya ke Bang Freddy sedikit dong berikan gambaran kalau misalnya nanti Topan mengatakan nggak ada nih aliran dana ke pihak lain, hanya terhenti di saya. Jadi lokalisirnya hanya di Topan saja. Bagaimana KPK membuktikannya? Kan kalau kita berkaca pada kasus Zumi Zola, saat itu kan memang juga tidak ada aliran dana kepada Zumi Zola, tapi bisa dijerat, Bang. Nah, itu gimana? Ya, kebetulan juga saya salah satu penyidik juga yang mendalami proses kasus Zumi Zola dan juga Bupati Cianjur ya, kalau nggak salah. Case-nya kurang lebih mirip. Adanya persetujuan dari gubernur, kepala daerah, bupatinya Cianjur juga. Dan di sana biarpun ya kedua belah pihak pasti akan menyangkal ya, saling membela, menjaga ya. Inilah perannya penyidik nih, PR penyidik, apakah ada bukti-bukti lain. Kita nggak hanya melihat berpacu pada satu keterangan tersangka, kan ada alat bukti yang lain ya. Ada bisa juga dari rekaman atau sadapan, apakah bisa dibunyikan juga, apakah ada bukti yang menyatakan ada perintah atau arahan dari kepala daerah atau backingan yang lainnya. Ya, tidak hanya satu faktor aja, masih banyak faktor-faktor lain yang bisa membuktikan apakah ada keterlibatan tokoh lain atau orang lain di balik dari si saudara Topan itu sendiri. Gitu. Bang Freddy, ini kan kita sudah mengetahui adanya kedekatan secara personal antara Topan dan juga Bang Bobi begitu ya. Dari Projo sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Ya, terima kasih. Sebelum saya bicara ke situ, saya ingin sampaikan sedikit ya. Saya konteksnya di sini memang Projo ya, memang Projo di Sumut itu relawannya Bobi, ya relawannya Bobi. Tetapi saya percaya kasus ini murni kasus hukum. Oleh karena itu kita harus melihat ini
perspektifnya perspektif hukum. Kita nggak usah tarik dulu kemana-mana dari sisi politik. Nah, saya mau menanggapi itu, iya, kita sepakat ada mungkin ini kedekatan secara pribadi karena dari Medan dibawa ke provinsi. Tapi ya di dalam proses pidana, ya pertanggungjawaban hukum pidana itu namanya ada mens rea actus reus. Artinya ada niat jahat kemudian dihubungkan sama perbuatan pidananya. Ini nyambung nggak ini? Ya contoh lah yang sederhana, misalnya ada orang meminjamkan motor, kemudian motor ini dipakai untuk melakukan tindak pidana. Niatnya ini baik meminjamkan motor, tapi kan belum tentu untuk melakukan tindak pidana itu kan. Nah, jadi ini seperti kata Bang Ronald tadi, penyidik di sini beban pembuktiannya di penyidik. Ya, jadi apakah kalau dalam pidana itu pertanggungjawaban pidana itu pribadi, ya pribadi. Apakah dalam hal ini Bobi Nasution sebagai gubernur ada misalnya memerintahkan sesuatu atau ada menganjurkan, membantu, bahkan turut serta? Ini gampang lah bagi penyidik, gampang ini. Selain aliran dana tadi tentunya, ini dalam lingkup yang sebesar ini tadi bisa melalui komunikasi, ya melalui orang-orang di sekitar, melalui dokumen. Jadi ini bukan hal yang susah buat KPK untuk membuktikan ini. Cuman ya kita kan hak asasi kita, hukum kita, KUHP kita itu menjamin presumption of innocence. Jadi kita juga tidak bisa trial by press, trial by public opinion. Jadi kita juga harus memberikan pelajaran kepada publik ya bahwa silahkan KPK melakukan usaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa Bobi terlibat dalam perkara ini. Tapi Bobi juga mempunyai hak ya untuk misalnya pembelaan terhadap dirinya. Saya sepakat supaya ini lebih clear, Bobi itu harus diperiksa. Ya, Bobi harus diperiksa supaya clear bahwa memang kalau dari versi dia tidak terlibat, ya silahkan akan dibuktikan by proses, kan begitu. Kita tunggu saja sejauh mana KPK sudah mempunyai bukti, sudah mempunyai fakta-fakta terhadap kasus ini sehingga Bobi dipanggil, Bobi melakukan klarifikasi pembelaannya. Itu dari kami. Oke, baik. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu, tapi kita akan dalami lagi jawaban dari Bang Freddy. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.